SM Store, amanah dalam muamalah. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kita sampai ke Ghazwat Khaybar. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Ghazwat Khaybar. Kita sampai ke wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, halaman 203. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qadima shalla bi as-subh. Rasulullah SAW waktu sampai ke Khaybar, dia sholat subuh bersama sahabat-sahabatnya. Waraqibal muslimun, dan orang-orang muslimun telah menaiki, yaitu masing-masing menaiki kuda atau unta mereka. Fa kharaja ahlu Khaybar bimasahihim wa makatilihim. Waktu Rasulullah SAW mendatangi kota Khaybar, beliau melihat bahwa orang-orang petani-petani di Khaybar, orang Yahudi, telah membawa yaitu barang-barang yang untuk pertanian, seperti disebut di sini masaqi. Masaqi itu yang scrap, alat-alat untuk pertanian yang penting. Wa makatilihim, seperti keranjang atau hal-hal yang seperti itu. Ai adawat ziraah disebut di sini, atau barang-barang atau yang diperlukan untuk pertanian. La yash'uruna bimaji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ilaihim. Mereka tidak merasa bahwa Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya datang ke Khaybar. Falamma ra'al jaysh, ketika petani-petani tadi, orang-orang Yahudi melihat tentara Islam, Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya, qalu, mereka berkata, Muhammadun wallahi Muhammad wal khamis. Muhammadun wallahi Muhammadun wal khamis. Mereka mengatakan, Muhammad, demi Allah Muhammad wal khamis. Al khamis artinya bahasa Israel, bahasa orang Yahudi, artinya jaysh, tentara. Muhammad bersama tentara-tentaranya. Thumma raja'u haribin ila husunihim. Mereka waktu melihat tentara Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, mereka lari ke benteng-benteng. Dahulu ada 6 benteng kalau tidak salah, kokoh di Khaybar atau lebih. Kokoh artinya orang-orang Yahudi sudah menyiapkan itu, dan setiap ada kota di situ orang Yahudi mesti mereka punya benteng-benteng. Mereka apabila kejadian perang atau terjadi peperangan, mereka lari ke benteng-benteng mereka dan ditutup rapat. Dan mereka di benteng-benteng itu sudah menyiapkan makanan dan minuman. Waktu melihat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, mereka takut, mereka lari ke benteng-benteng masing-masing, di benteng-benteng mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu akbar kharabat Khaybar. Allahu akbar kharabat Khaybar. Allah yang maha besar, hancur Khaybar. 2 kali diulangi oleh Rasulullah SAW bahwa Khaybar hancur, akan hancur di tangan orang-orang muslim. Kemudian Rasulullah mengatakan, Inna idza nazalna bi sa'ati qaumin fa sa'a sabahul mundirin. Apabila kita pergi ke suatu tempat atau suatu kaum pada pagi hari, itu musuh tadi akan ditimpa murka, akan ditimpa azab yang luar biasa, kata Rasulullah SAW. Kami apabila mendatangi suatu tempat
atau kota atau negara atau kaum pada pagi hari, itu artinya bahwa suatu kaum itu akan hancur. Falamma dana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asrafa ala Khaybar, waktu Rasulullah SAW sudah dekat dengan kota Khaybar, Rasulullah SAW berkata, "Qifu," mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Qifu," berhentilah. Wa waqafal jaysh, maka berhenti pasukan Islam menunggu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tsumma qala, Rasulullah SAW berdoa. Ini doanya orang apabila masuk sebuah kota atau sebuah desa. Allahumma rabbas samawati as-sab' wa ma adlalna, wa rabbal ardayn as-sab' wa ma aqlalna, wa rabbasy syayatin wa ma adlalna, fa inna nas'aluka khair hadhihi al-qaryah wa khair ahliha wa khair ma fiha, wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aqdimu bismillah. Rasulullah SAW mendoakan ini, saya artikan. Allahumma rabbas samawat, ya Allah Tuhan langit-langit dan yang tujuh, wa ma adlalna, yang dinaungi oleh langit itu, yaitu apa yang dinaungi, yaitu al-qamar, bulan, bintang-bintang dan matahari. Wa rabbul ardayn as-sab' wa ma aqlalna, Tuhan bumi 7. Wa ma aqlalna, artinya yang dipikul oleh bumi itu. Apa yang dipikul oleh bumi ini? Yaitu pohon-pohon, al-jibal, gunung-gunung, manusia, binatang, semua ada di bumi. Wa rabbasy syayatin wa ma adlalna, dan Tuhan setan-setan yang menyesatkan atau yang sesat. Wa ma adlalna, yang menyesatkan. Fa inna nas'aluka khair hadhihi al-qaryah wa khair ahliha wa khair ma fiha. Ya Allah, kami sungguhnya memohon kebaikan hadhihi al-qaryah, yakni desa ini atau kota ini, wa khair ahliha, dan kebaikan penduduknya, wa khair ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di kota ini atau di desa ini. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-qaryah, dan kita berlindung kepadamu tentang kejahatan atau kejelekan desa ini atau kota ini, wa syarri ahliha, dan kejelekan penduduknya, wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang ada di kota ini atau di atau di desa ini. Di sini disebut al-qaryah, bermakna di sini desa bahasa Arabnya, tapi bisa dibilang kota juga, yakni menyangkup semuanya. Aqdimu bismillah. Setelah Rasulullah meminta kepada Allah SWT, memohon, yaitu doa ini, dia mengatakan Rasulullah SAW, aqdimu bismillah, majulah dengan nama Allah, bismillah. Jadi doa ini apabila seorang mau pergi ke suatu tempat, dia membaca doa ini sebelum dia melihat, sebelum dia masuk ke sebuah kota atau desa, dia membaca doa ini. Ini doanya Rasulullah SAW. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sebab di sini disebut akhrajah an-Nisa'i fi Sunan al-Kubra wa hadhihi riwayah fi isnadiha kalam. Falamma kanat lailat dukhul Khaybar wa ba'da maqtal Amir bin al-Aqwa, malam yang mana Rasulullah dan pasukannya mau masuk ke Khaybar, waktu meninggalnya Amir bin al-Aqwa, seperti yang saya ceritakan minggu yang lalu tentang Amir bin al-Aqwa radhiyallahu taala anhu yang mati syahid. Kalau Rasulullah SAW malamnya, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, la tuyanna ar-raya ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Sebab orang-orang muslimin waktu itu mau masuk ke benteng-benteng itu, saya telah mengatakan bahwa benteng itu kokoh, tidak bisa terbuka, dan mereka tidak mau menyerah.
Maka Rasulullah SAW mengatakan demikian, la'tiyanna raya qadan, sungguh besok saya akan memberikan bendera ini, yakni pemimpinan untuk memimpin peperangan ini besok. Rajulan yuhibbullaha wa rasulah, seorang yang menyintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbullaha wa rasuluh, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftah Allah ala yadayhi, besok akan dibuka Khaybar ini dengan tangannya pemimpin tadi. Fabatu yadukuna ayyuhum yu'taha, maka sahabat Rasulullah SAW tidak tidur malam itu. Setiap orang di antara sahabat Rasulullah SAW menginginkan dia yang mau diberi bendera ini oleh Rasulullah SAW. Ini suatu kehormatan yang luar biasa. Sebab apa? Disebut di sini, rajulan yuhibbullah wa rasulah, itu biasa. Seorang menyintai Allah dan Rasulnya. Semua sahabat Rasulullah SAW mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi yang ini, wa yuhibbullah wa rasuluh, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ini yang penting di sini. Saya bisa mengatakan saya cinta sama Allah SWT. Tapi yang penting itu apakah Allah cinta kepadamu, itu yang paling penting. Waktu itu sahabat Rasulullah, setiap sahabi mereka menginginkan, tidak tidur. Mereka mengatakan, siapa ya orangnya ini, siapa? Kata itu kalamun fima ba'dul ba'd, bicara satu sama lain. Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yuqtaha. Waktu pagi hari seluruh sahabat Rasulullah SAW pergi ke tempatnya Rasulullah SAW. Mereka mengharapkan setiap orang bahwa dialah yang akan diberi kehormatan ini, bendera ini untuk memimpin pasukan Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Faqalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, wa yashtaki ainaihi." Sakit matanya. Dia tidak datang itu karena dia menderita sakit matanya. Qala fa'arsilu ilaihi, bawaan dia ke sini, katanya Rasulullah SAW. Fa'ata bihi, maka dibawa Ali bin Abi Thalib. Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainihi, maka diludahi matanya oleh Rasulullah SAW, dua matanya. Wa da'alahu wa buri'a, didoakan sama Rasulullah SAW, buri'a, yani sembuh total, sembuh. Hatta ka'allam yakun biwajah, seakan-akan tidak sakit sama sekali, tidak merasa sakit, matanya yang merah itu hilang sama sekali. Fa'atahu rayah, maka diberi oleh Rasulullah SAW bendera ini kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasulullah SAW, "Uqatiluhum hatta yakunu mithluna." Ya Rasulullah, apakah kita memerangi mereka, ya orang-orang Yahudi ini, sampai mereka seperti kami muslimin, yakni. Qala anfid ala rislik, katanya Rasulullah, pergilah menuju ke musuh-musuh Allah ini, orang-orang Yahudi, dengan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Ala rislik, hatta tanzil bisahatihim, sampai engkau turun ke tempat-tempat mereka, engkau mendatangi tempat-tempat mereka. Thumma du'uhum ilal Islam, sebelum kau memerangi mereka, suruh mereka agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa akhbirhum bima yajib alaihim min haqqillahi alfihi, dan jelaskan kepada orang-orang Yahudi ini, suruh mereka masuk ke dalam agama Islam, dan terangkan kepada mereka hak Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala dalam apabila mereka masuk ke dalam agama Islam. Wallahi la an yahdillah bika rajulan wahidan khairun min an yakuna laka hamran na'am. Demi Allah, katanya Rasulullah SAW, apabila ada seorang kafir di antara mereka itu masuk ke dalam agama Islam, satu saja masuk ke dalam agama Islam, itu lebih baik dari humran na'am. Humran na'am saya sudah jelaskan, yaitu unta betina yang merah, yang harganya mahal. Yani maksudnya Rasulullah SAW, apabila engkau berhasil ada di antara orang-orang Yahudi itu masuk ke dalam agama Islam, itu khairun minad dunya ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya.
Khairun min hamrun ni'am, saya mengatakan hamrun ni'am artinya unta betina yang warnanya merah yang mahal. Artinya dalam Islam itu apabila pasukan Islam itu mau memerangi suatu kaum, pertama yaitu yad'uhum ilal Islam, disuruh mereka agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Fakharaja Marhab yang membunuh siapa? Yang terjadi sama Amir ibn al-Aqwa ini, sampai Amir ibn al-Aqwa terbunuh mati syahid. Fakharaja Marhab ini datang lagi. Wa huwa yaqul ay ka'adati, seperti biasa. Lama kharaja fil maratul ula, seperti yang dahulu, yang pertama kali waktu sama Amir ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Qad alimat Khaybar anni marhabun syakis silah qatlul mujarrabu idzal hurub aqbalat talahabu." Dia mengatakan Khaybar ini telah tahu betul siapa saya ini Marhab. Syakis silah yakni menghunuskan, yaitu pesenjatanya. Qatlul mujarrabu, dia adalah seorang pahlawan yang mujarrab, artinya yang sudah pengalaman. Idzal hurubu aqbalat talahabu, apabila perang itu sudah tercambuk yang luar biasa, sudah talahabu yakni sudah seperti api yang menyala yang luar biasa. Fa baraza ilayya Ali wa huwa yaqul, dihadang oleh Ali bin Abi Thalib. Kali ini Ali bin Abi Thalib yang mau memerangi dia, satu lawan satu. Ali bin Abi Thalib juga membawa yaitu syair. Dia mengatakan, "Ana alladhi sammatni ummi Haidara kalaifi ghubatin karihil mandara ufihum bis-sa' kaila sandara." Dia mengatakan, "Ana alladhi sammatni ummi Haidara." Aku orangnya yang dahulu ibuku menamakan aku Haidara. Haidara itu singa. Memang namanya Ali bin Abi Thalib pertama kali nama. Falamma wulida Ali sammatu ummuhu asadan, singa. Dinamakan singa oleh ibunya. Lianna jaddu min ummi ismu Asad. Karena datuknya dari ibunya itu namanya singa, Asad. Faghayyarahu Abu Talib, maka dirubah oleh ayahnya Abu Talib, wasamahu Aliyan, dinamakan Ali. Wa Haidar ism min asma'il Asad. Dan Asad ini dalam bahasa Arab banyak sekali nama-namanya. Abul Harith, Asad, Haidar, banyak sekali. Dzirgham, banyak dalam bahasa Arab. Mungkin ada 100. Di antaranya Haidar, namanya nama singa. Ali mengatakan, saya yang dinamakan oleh ibuku Haidar, yakni singa. Kalaifi ghabatin karihal mandara, apabila singa itu di hutan belantara yang begitu banyak pohon-pohonnya, singa itu puas menunjukkan kepuasannya. Karihal mandara, dilihat oleh mata ini tidak enak. Karihal mandara, pemandangannya tidak menyenangkan. Kalau macan itu sudah singa kalau sudah marah luar biasa untuk menerkam dan memakan mangsanya. Ufihum bis-sa' kaila sandara. Ini apabila peperangan ini terjadi, aku akan bunuh orang-orang dengan pembunuhan yang luar biasa. Fadaraba marhaban fafalaqa hamatu. Hama ini, muka ini hama. Waktu sama Ali bin Abi Thalib, pukul sama Ali bin Abi Thalib, hamatahu ini, muka kepalanya ini. Fafalaqa hamatahu, dibelah mukanya ini. Tsumma kana al-fath, terbuka sudah kota Khaybar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW semuanya benar. Wajah fi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhuma. Karena Jabir ini sahabat dan ayahnya sahabat, Abdullah bin Haram, abahnya mati syahid di ghazwati Uhud. Anna Muhammad bin Maslama walladhi qatala Marhaban. Riwayat ini mengatakan bahwa yang membunuh Marhab ini adalah Muhammad bin Maslama radhiyallahu taala anhu. Kharaja Marhab fi hadithihi, kharaja Marhab al-Yahudi min hisn Khaybar. Marhab ini keluar dari bentengnya di Khaybar
Fajama'a silahu wa yartajiz wa yaqul man yubariz. Keluar dan sudah membawa senjata-senjatanya dan dia mengatakan siapa yang akan melawan aku. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, man lihada, siapa yang akan menghadang orang ini, yang memerangi orang ini atau melawan orang ini. Faqala Muhammad bin Maslamah, faqala Muhammad bin Maslamah, ana lahu ya Rasulullah, aku akan memerangi dia, aku akan lawan dia. Ana wallahi al-mautur al-tha'ir qatalu akhi bil ams. Saya ini demi Allah mautur. Al-mautur itu artinya orang yang kehilangan saudaranya, ibunya, ayahnya, itu mautur. Aku dalam keadaan kesedihan karena marhab ini telah dibahas, apa namanya, saudaraku Mahmud namanya telah dibunuh, telah terbunuh. Dia dibunuh oleh Qutila fi Khaybar, mati di perang Khaybar kemarin. Yani waktu meninggalnya Amr bin Aqwa, saudaranya Muhammad bin Maslamah ini juga meninggal, terbunuh, namanya Mahmud. Jadi saya yang akan melawan dia karena saudaraku terbunuh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, qum ilaih, maka berdirilah, lawan dia. Allahumma a'inhu alaih, ya Allah. Rasulullah berdoa, mendoakan, ya Allah tolonglah dia. Allahumma a'inhu alaih, tolonglah dia. Falamma dana aduma min sahibihi dakhalat bainahuma syajaratun aysara kullu wahid khalfa hadhihi syajarah. Mereka itu waktu melawan satu lawan satu itu dihadangi oleh pohon. Jadi ini pergi sana, ini pergi sini, berlindung di pohon tadi ya, marhab itu. Faja'ala kullu wahid minhuma yaludhu biha min sahibihi kullama ladha biha minhu inqata'a sahibahu bi sayfihi min dunihi minha hatta baraza kullu wahid minhuma li sahibihi. Memukul satu sama lain di pohon itu sampai pohon itu terputus, yakni banyak yang jadi ketemu satu lawan satu. Wasarat asy-syajara bainahuma karrajul qa'im, seperti orang yang berdiri pohon itu, batang-batangnya habis. Ma fiha falan ayal aqsan, tidak ada batang-batangnya itu sudah terpukul atau terkikis dengan pedang-pedang marhab sama Muhammad bin Maslamah tadi. Kula qutti'at, semuanya putus, yakni batang-batangnya itu. Jadi pohon kayu tok segini. Jadi batang-batangnya tidak ada. Tsumma hamala marhab ala Muhammad wa darabahu fattaqahu bidarqa. Marhab memukul Muhammad bin Maslamah tapi ditahan oleh persenya. Aidir alladhi yumsiku biyadihi fa waqa'a sayfuhu fiha. Pedangnya marhab itu mancap di persenya Muhammad bin Maslamah. Wa fadarabahu Muhammad bin Maslamah fa qatalahu. Maka dipukul oleh Muhammad bin Maslamah, dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Riwayat ini sahih, dan riwayat Ali ini sahih. Tapi yang paling sahih yaitu riwayat Ali bin Abi Thalib yang membunuhnya. Karena hadis yang diriwayatkan yang ada Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan oleh Muslim. Disebut di sini, wala yahummu man qatala marhaban al-yahudi. Kita tidak peduli siapa yang membunuh marhab. Yang penting sudah mati marhab ini. Ali bin Abi Thalib atau Muhammad bin Maslamah, semua sama. Al-muhim annahu qutil, yang penting dia terbunuh. Walakin riwayat Muslim ashah, karena riwayat Muslim lebih sahih dari riwayat yang dibawa oleh akhrajahu Ahmad wa isnadu sahih. Yani isnadnya sahih, yani Muhammad bin Maslamah tapi lebih sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu Ali bin Abi Thalib yang membunuh marhab ini. Wa fi hadhihi al-ghazwa jaa rajulun min al-a'rab ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ghazwat Khaybar ini kejadian, yaitu seorang Arabi, seorang Badui, fa'amana bihi wattaba'ahu. Orang Badui ini pergi ke Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan masuk ke dalam agama Islam. Dia mengatakan 2 kalimat syahadat. Namanya siapa? Tidak ada yang tahu. Namanya Badui. Bahada riwayat ini sahihah, riwayat ini benar. Tidak ada yang tahu siapa namanya. Entah buka
Buku seluruh dunia tidak ada namanya, tidak ada yang tahu siapa orang itu namanya. A'rabi, seorang Badui. Wattaba'ahu, maka mengikuti Rasulullah SAW dengan tulus dia masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana al-ikhlas? Al-ikhlas itu paling penting jemaah. An-niyah at-thayyibah wal ikhlas. Orang ini mukhlis betul-betul mau masuk ke dalam agama Islam. Waktu ghazwat Khaybar ini dia ikut. Faqala Rasulullah SAW, muhajir ma'ak. Aku ingin berhijrah bersamamu wahai Rasulullah. Fa'usa bi ba'd ashabi. Maka Rasulullah berwasiat kepada sebagian dari sahabatnya agar orang ini perhatikan A'rabi ini. Falam bi ghazwat Khaybar ini, di ghazwat Khaybar. Falam intahad ghazwat Khaybar, waktu selesai perang Khaybar ini, ghanima Rasulullah SAW amwalan katsira. Orang-orang muslimin Rasulullah SAW mendapatkan harta yang sangat banyak. Dibagi al-ghanimah itu. Faqassamaha baina ashabi wal a'rabi. Dikasihkan kepada sahabat-sahabat dan al-a'rabi juga diberi bagian oleh Rasulullah SAW. Wa qalu lahu hadha haqqak. Dibawa oleh sahabat-sahabat Rasul ini bagianmu wahai al-a'rabi tadi. Faqala rajul ma hadha? Apa ini? Orang tidak mengharapkan apa-apa saja, mengharapkan dia mati syahid. Ma hadha dia. Qalu qasamahu laka Rasulullah SAW. Ini bagianmu, telah dibagi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah yang bagi ini bagianmu. Fa'akhadahu al-a'rabi, maka dia ambil hartanya tadi yang dia bagiannya itu. Wajah ila Nabi SAW. Dia pergi ke Rasulullah SAW membawa al-ghanimah tadi, bagiannya dia. Faqala ma hadha ya Rasulullah? Apa ini wahai Rasulullah? Qala qismun qasamtuhu lak. Ini adalah bagianmu yang saya bagikan. Semua sahabat-sahabat dapat, ini bagianmu. Qala ya Rasulullah, ma'ala hadha taba'tuka. Wahai Rasulullah, aku mengikuti engkau bukan untuk ini. Tidak aku mengharapkan harta sama sekali. Walakin, tetapi ittaba'tuka ala an tasdiqallah ala an urmaha huna. Saya mengikuti engkau dan saya masuk Islam ya Rasulullah bukan untuk harta, bukan untuk ghanimah, bukan untuk. Aku menginginkan dia itu panah dari musuh masuk ke tenggorokanku. Kemudian aku meninggal dunia sebagai syahid. Wa asyara ila halqihi bisahmin, dan dia mengatakan di sini ya Rasulullah. Saham tadi panah ini kena sini saya sebagai saya mati syahid. Itu yang saya inginkan. Saya tidak mau harta. Fa'amutu wa adkhul jannah. Saya akan meninggal dan saya masuk ke surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, in tasduqallah yasduqka. Apabila aku jujur omonganmu itu mukhlis dari hatimu, Allah akan melaksanakan inginanmu. Pasti engkau akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala keinginanmu. Tapi syarat engkau harus mukhlis betul-betul dari hatimu. Wal a'rabi ada tulus orangnya, dari hatinya dia. Tsumma nahda. Kemudian al-a'rabi tadi bangun. Tsumma nahda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bangun dan memerangi ila qital al-adu, memerangi musuh-musuh Allah. Fa utiya bil a'rabi ila Nabi SAW wa huwa maqtul. Tiba-tiba ada sahabat-sahabatnya membawa al-a'rabi ini yahmilunahu, diangkat. Al-a'rabi dari sudah meninggal, mati dia dalam syahid di pertempuran ini sama Rasulullah SAW. Persis apa yang dikatakan oleh al-a'rabi, saya menginginkan panah ditunjukkan di sini sama dia. Thumma nahada ila qital al-adu fa utiya bil a'rabi ila Nabi SAW wa huwa maqtul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, huwa. Apakah ini al-a'rabi itu yang mengatakan kepadaku kada wa kada? Qalu na'am ya Rasulullah, dia ini. Qala sadaqallahu fa saddaqahu. Dia telah jujur kepada Allah SWT, maka dikabulkan oleh Allah SWT. Fa saddaqahu. Maka apabila seorang mukhlis, niatnya baik, dia betul-betul tulus, itu yang berharga yang luar biasa di sisi Allah SWT.
Al-ikhlas min kulli syai. Wal ikhlas ni sa'ab jiddan. Yakni apa namanya? Sulit sekali orang menjadi mukhlis, itu luar biasa. Apalagi di hadzal zaman, di zaman ini. Orang seperti orang Badui ini qalil, mahu kathir. Dicintai sama Allah SWT orang yang seperti ini. Fakafanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbatihi, thumma qaddamahu fa shalla alaihi. Waktu dilihat sama Rasulullah SAW, dia diangkat oleh sahabat-sahabatnya. Maka jubahnya Rasulullah SAW dilepas, dikasihkan kepada Arabi sebagai kafannya. Bajunya Rasulullah yang penuh dengan barokah. Bukan itu dok. Kemudian Rasulullah SAW turun ke kuburannya. Dia sendiri Rasulullah SAW mengubur. Yaqul fi jubbati thumma qaddamahu fa shalla alaihi. Disolati oleh Rasulullah SAW. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Wa kana doanya Rasulullah SAW demikian. Faqala annahu qala, dia berkata, Rasulullah SAW dalam doanya, wa doa Rasulullah SAW makbul. Apalagi orang ini mati syahid, terjeksikan oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma hadha abduka kharaja muhajiran fi sabilik qutila syahidan. Ya Allah, ini adalah hambamu, dia keluar dari tempatnya muhajiran, berhijrah di jalanmu ya Allah, qutila syahidan, mati syahid. Apabila ada orang Rasulullah mengatakan mati syahid, itu pasti sudah syahid, pasti disaksikan oleh Rasulullah SAW. Liannahu la yantiq 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dikasih wahyu oleh Allah SWT bahwa ini apa yang dikatakan, yang keluar dari mulutnya Rasulullah SAW semuanya benar. Wa ana alaihi syahid, kata Rasulullah. Bukan itu saja, dan saya telah menyaksikan bahwa orang ini syahid. Fahadi syahadatun azimah min nabiyyin azim sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah saksian yang agung dari seorang yang agung, nabi yang agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lebih baik dari ini. Orang ini tidak terkenal, tidak tahu, dalam sejarah tidak disebut siapa namanya, tidak tahu orang. Tidak ada yang tahu. Hatta sahabat Rasulullah SAW tidak tahu siapa namanya. Tapi dikenang sama Allah SWT. Ya ini disebut al-ikhlas itu gitu. Al-ulama dahulu, orang-orang ulama dahulu, apalagi sahabat Rasulullah, wa tabi'un, al-mukhlisun, haula. Mereka itu tidak mau, la yuhibbul zuhur. Tidak senang dengan menampakkan diri untuk dikatakan Allah, Masya Allah orang ini alim, Masya Allah orang ini baik, orang ini soleh. Tidak senang dahulu mereka itu. Katanya Syekh Al-Albani, hubbul zuhur yaqsimul zuhur. Orang yang senang tampak, senang dipuji, itu sebetulnya yaqsimul zuhur, memutuskan ponggong ini loh. Bisa orang itu kena sendiri. Syekh Al-Albani sering mengatakan demikian, hubbul zuhur yaqsimul zuhur. Al-zuhur ini apa namanya, punggung ini. Ini menunjukkan bagaimana ikhlasnya orang tadi. Maka Rasulullah SAW waktu dengar orang itu mengatakan demikian, dan dia tidak senang dengan al-ghanimah ini. Padahal ghanimah ini halal. Apabila diterima sama dia, ajruhu, pahalanya tidak akan apa namanya, kurang sama sekali. Dia tidak mau. Dia bilang, saya bukan ini ya Rasulullah, tabatuka, saya bukan mengikuti engkau, bukan untuk itu. Kemudian dia mengatakan, untuk saya berjuang bersamamu dan panah dari panah-panah musuh masuk ke leherku ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila entasduqallah yasduqka, apa engkau jujur, apabila engkau jujur kata-katamu itu kepada Allah SWT, engkau akan dilaksanakan, dikabulkan sama Allah SWT. Maka terbukti kalau orang ini jujur, maka dikabulkan sama Allah SWT, mati sebagai syahid. Rasulullah SAW pernah bersabda, rubba ash'ad akhbar, ada seorang, dia tidak
perhatian tentang pakaiannya, asy'at aghbar, rambutnya ini acak-acakan, bajunya masya Allah tabarakallah. Dia la yuhibbu dhuhur, tidak senang tampil. Kemudian dibilang bahwa orang ini kata, orang ini begitu. Lau aqsama 'ala Allah, apabila dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, doanya tadi akan dikabulkan, pasti akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa minhum al-Bara' ibn Malik." Di antara mereka itu yaitu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Bara' ibn Malik. Al-Bara' ibn Malik ini saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Asy'ad aghbar, dia acak-acakan, badannya kurus, tapi beraninya luar biasa. Hadzal Bara' ibn Malik. Apabila orang seperti ini tidak dikenal oleh masyarakat, dianggap remeh sama masyarakat. Tapi masyarakat melihat orang yang masya Allah tabarakallah, pakaian yang rapi, yang bagus, yang ganteng, yang rambutnya, itu dia yang dilihat. Apabila orang tadi pergi ke suatu tempat, umpamanya sekarang mau membuat kartu penduduk, mungkin diusir. Sopo ini? Orang ini kok kayak gini gitu. La yu'raf, tidak terkenal, mungkin diusir. Dari al-abwab, yutrat min al-abwab disebut. Tapi orang ini disayangi oleh Allah SWT. Seperti Al-Badwi Al-Arabi tadi. Al-Bara' bin Malik, sahabat Rasulullah SAW ini begitu demikian. Dzakarahu Rasul SAW dalam hadis ini. Rubba asy'adin aghbar. Law aqsama 'ala Allah sallallahu alaihi wasallam, law aqsama 'ala Allah subhanahu wa ta'ala la anjazahu la abarrahu. Akan dilaksanakan sama Allah SWT. Minhum Al-Bara' ibn Malik, katanya Rasulullah. Di antara mereka yaitu Al-Bara' ibn Malik, sahabat Rasulullah SAW. Badannya kurus Al-Bara' ibn Malik, tapi beraninya lebih berani dari macan. Hatinya luar biasa, beraninya luar biasa. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, apabila ada peperangan, jangan sampai Al-Bara' ibn Malik ini menjadi pemimpin. Akan mati banyak orang. Hadzal Bara' bin Malik di Ghazwat Tustar, kota namanya Tustar, kalau tidak salah sekarang di Iran atau sebelahnya, Tustar namanya, waktu dibuka di zaman Umar bin Khattab. Al-Bara' bin Malik ini membunuh 100 orang, satu lawan satu dibunuh sama dia 100 orang oleh Al-Bara' bin Malik ini. Kemudian benteng-bentengnya musuh tidak terbuka sama sekali. Maka sahabat Rasulullah SAW meminta kepada Al-Bara' bin Malik agar dia mendoakan, karena doanya makbul. Lau aqsama Allah la abarrahu, tapi dilaksanakan sama. Maka didoakan sama Al-Bara' bin Malik di peperangan Tustar ini. Sampai besok terbuka kota Tustar, dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Dan dia terbunuh dalam peperangan ini sebagai syahid. Al-Bara' bin Malik tadi. Ya, ini saya menginginkan al-ikhlas, bagaimana al-ikhlas itu pentingnya. Seorang itu la yuhibbu dhuhur, suka khamil, yakun khamil. Orang yang khamil itu yakni orang yang duduk, tidak terkenal, dia tidak terkenal. Walaupun dia alim, tapi dia tidak mau menunjukkan bahwa dia alim. Khamil. Kemudian setelah itu, wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah SAW qatala ahla Khaybar hatta alja'hum ila qasrihim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah memerangi ahli Khaybar, penduduk Khaybar, sampai alja'hum ila qasrihim, sampai dikirim sama Rasulullah ke istana-istana mereka atau tempat-tempat mereka. Faghalaba 'ala az-zar'i wan-nakhl wal-ard, maka Rasulullah menguasai tanah Khaybar, yaitu az-zar', pertanian,
pohon-pohon kurma dan tanah Khaybar dikuasai oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Fasalahu wa lam yajlu minha wa lahum hamalat rikabhum wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-safra wal bayda. Maka terjadi perdamaian antara orang-orang muslimin dan orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW dalam perdamaian mengatakan dalam syarat-syaratnya harus orang-orang Yahudi keluar dari kota Khaybar, diusir sama Rasulullah SAW seluruhnya. Dia orang boleh membawa yaitu sepenuh untanya. Setiap orang boleh membawa hartanya sepenuh untanya. Tapi tidak boleh membawa as-safra wal bayda. As-safra wal bayda artinya emas dan perak. Tidak boleh. Washtarata alaihim alla yaktumu wa la yughayyibu syai'an. Dan syarat juga, syarat yang kedua, jangan sampai di antara orang Yahudi ini yang menyembunyikan rahasia. Harus mereka terang-terangan mengatakan kepada Rasulullah bahwa ada harta di tempat fulan, wahakala. Jangan disembunyikan sedikit pun. Wala yughayyibu syai'an. Jangan disembunyikan sesuatu. Umpamanya saya punya emas kemudian ditaruh di tempat, jangan, tidak boleh. Fa in fa'alu fala dhimmata lahum wala ahad. Apabila mereka tidak mau melaksanakan syarat itu, syarat-syarat tadi, maka tidak ada dhimmah, tidak ada ahad, tidak ada perjanjian sudah. Gugur perjanjian. Yang akan diperangi oleh Rasulullah SAW dan yang berbuat itu akan dibunuh. Azan dulu. Azan sudah azan ya. Kita lanjutkan pembicaraan kita. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Faghayyabu miskan bihi malun wa huli li Huyai bin Akhtab. Tetapi mereka berkhianat orang Yahudi. Mereka menyembunyikan miskan yaitu sonduk. Apa namanya? Peti. Yang mana peti ini punyanya Huyai bin Akhtab, kepala orang-orang Yahudi Bani Nadhir. Saya ceritakan ceritanya. Waktu terjadi perang Bani Nadhir, Bani Quraidah, dia ikut serta. Dia waktu di perang Bani Nadhir diusir oleh Rasulullah SAW. Mereka itu dari Madinah, maka mereka lari ke Khaybar. Di antaranya Huyai bin Akhtab. Tetapi Huyai bin Akhtab ini telah meninggal dunia, terbunuh di Ghazwat Bani Quraidah. Terbunuh, sudah mati. Dia mempunyai peti penuh dengan emas dan perak. Waktu dia diusir sama Rasulullah dari negaranya atau dari Madinah, dia pergi ke Khaybar. Rasulullah tahu itu kalau dia membawa itu. Kemudian di sini disebut Huyai bin Akhtab ini kepalanya orang-orang Yahudi yang memerangi Islam, yang benci dengan Rasulullah SAW. Wa kana ihtamalahu ma'ahu ila Khaybar hina ujliyat Banu Nadhir. Faqala Rasulullah SAW li'am Huyai bin Akhtab. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada pamannya Huyai bin Akhtab, ma fa'ala mask Huyai alladhi ja'a bihi minan Nadhir. Mana, apa yang terjadi dengan peti yang dibawa oleh Huyai bin Akhtab dari An-Nadhir, dari yaitu tempatnya dia dahulu waktu di Madinah, An-Nadhir. Qala dhabatun nafaqat wal hurub ya Rasulullah. Mereka mengatakan bahwa sudah habis ya Rasulullah. Di apa namanya? Kita orang beli senjata, beli ini peperangan yang terjadi itu memerlukan biaya besar. Maka sudah habis harta itu. Bahwa perjanjian Rasulullah SAW kepada mereka jangan sampai disembunyikan sesuatu, kata Rasulullah SAW.
mengatakan demikian kepada orang-orang Yahudi Khaybar. Dan ini harus belak-belakan, harus kalian katakan kepada kami, Huyai bin Akhtab itu punya kada, wa fulan punya kada. Maka mereka berkhianat orang Yahudi. Faqala Rasulullah SAW berkata, Faqala sallallahu alaihi wasallam al-ahdu qarib. Dia jamaah, dia bilang mungkin harta seperti itu habis. Ini masih berapa tahun yang lalu ini kejadian ini, Bani Nadhir ini, waktu Huyai bin Akhtab angkat kaki dari Bani Nadhir, dari Nadhir ke Khaybar ini, kok bisa habis? Wal malu akthar min dzalik, harta lebih banyak dari apa yang dikeluarkan. Orang tadi kan dibilang sudah dikeluarkan ya Rasulullah senjata atau apa, adhabatul huruf. Kata Rasulullah SAW, apabila terjadi itu memang betul, tidak sampai, masih ada tinggalan banyak, ketinggalan masih ada, sisanya banyak. Fasyakkan Nabi SAW fi annahum qad ghayyabu syai'an. Rasulullah SAW ragu, pasti mereka ini menyembunyikan harta itu di suatu tempat. Fa'arsalahu Nabi SAW ila Zubair famassahu bi'adzab hatta ya'tarif. Orang tadi yang kadzab itu, yang berdosa tadi, dibawa oleh Rasulullah kepada Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah SAW. Zubair bin Awam ini minal mubasysyirina bil jannah, saya mengatakan 10 yang dijamin masuk surga. Anaknya amatinya Rasulullah SAW, pisan sama Rasulullah SAW. Dibawa ke Zubair, diazab sama Zubair. Orang tadi disuruh ngaku, hatta ya'tarif, sampai dia ngaku orang tadi. وهذا يدل على أنه إذا كانت ريبة والشك في أنه كاذب أو سارق أو قاتل فلا بأس أن يمس بعذاب حتى يعترف. Disebut di sini bahwa itu dibolehkan dalam agama Islam. Apabila seorang itu ragu kepada maling atau kepada seorang mencuri, kemudian dibawa ke polisi umpamanya, kemudian polisi itu ragu bahwa orang ini kadzab, dibolehkan dia diazab orang tadi, dipukuli atau dia sampai dia apa? Mengaku hatta ya'tarif. Famassahu bi'adzab faqal, maka disiksa oleh Zubair orang tadi sampai dia mengaku. Dia mengatakan, innahu kana qabla dzalika qad dakhala khirba. Katanya orang tadi, yang saya tahu bahwa Huyai bin Akhtab ini waktu bawa hartanya itu dimasukkan sebuah tempat. Khirba itu artinya tempat yang sudah rusak, sudah hancur, seperti rumah ya. Sudah apa namanya sisa-sisanya. Faqala qad ra'aitu Huyaiyan yatufu bi khirba. Saya melihat dia suka keliling di tempat khirba ini. Fadhahabu wa tafu biwajhin misk fil khirba. Maka pergi ke sana sebagian dari sahabat Rasulullah, mereka keliling-kelilingi khirba tadi. Yani rumah sudah kharib, yani rumah sudah hancur gitu, sisa-sisa. Dilihat di situ ada hartanya Huyai bin Akhtab itu. Faqatala Rasulullah SAW ibnai Abil Haqiq wa aduma zawj Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Maka Rasulullah SAW beliau dibilang sama Rasulullah SAW, apabila kalian mengisi janji, aku akan bunuh kalian. Maka dibunuh oleh Rasulullah SAW, yaitu dua anaknya ibnai Abi Haqiq al-Huqaiq atau al-Haqiq. Wa ahaduhuma zawj Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Dan juga suaminya dua orang yang dibunuh. Yang dibunuh pertama Ibn Abil Haqiq Huqaiq ini, dan orang lain yaitu suaminya Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Suaminya wa Sofiyah bin Akhtab ini yaitu anaknya Huyai bin Akhtab, Raisul Yahudi, kepala orang Yahudi. Dia punya anak bernama Sofiyah. Waktu itu umurnya 16 tahun. Waktu suaminya dibunuh itu sama Rasulullah SAW. Wasabar Rasulullah SAW nisa'um wa dhararin. Maka anak-anak mereka dan keluarga mereka ditawan oleh Rasulullah SAW. Mereka naqadullah, mereka kadabu, mereka berdusta. Sudah dibilang sama Rasulullah SAW, kalian jangan berdusta. Kalian katakan kepada saya terang-terangan
Apabila kalian menyelisih janji, kalian akan kebunuh. Maka mereka berkhianat. Maka dibunuh orang itu oleh dua orang tadi, dan perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka itu ditawan. Wa qasama amwaluhum bin nakaf alladhi nakathu. Maka hartanya dibagi oleh Rasulullah SAW, yang mana mereka telah menyelisih janji. Di alam nakathul ahd, karena mereka menyelisih janji. Bagi harta tadi dibagikan sama Rasulullah SAW. Hak Huyai bin Akhtab itu kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hasbul ghanimah. Berapa? Lillahi wa li rasulil khumus, kemudian dibagi. Kemudian disebut di alam nakal wa arad an yajlihim minha. Rasulullah SAW mengatakan sudah menginginkan Rasulullah agar orang-orang Yahudi ini keluar dari kota Khaybar, akan diusir. Faqalu, maka orang-orang Yahudi berkata, minta mohon kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, da'na nakun fi hadhil ard naslihuha wa naqumu 'alaiha fa nahnu a'lam biha minkum. Wahai Muhammad, biarkan kita di sini. Kita memperbaiki tanah-tanah tadi, karena mereka itu ahli ziraah, pertanian, ngerti tentang masalah ziraah al-Yahud. Al-Yahud pintar di masalah pertanian waktu itu. Maka dia orang mengatakan bahwa tanah ini memerlukan kami. Apabila kalian yang menguasai, kalian tidak akan bisa. Biarkan kami di sini. Walam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala li ashabi ghilman yaqumuna 'alaiha. Dan Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya tidak punya pembantu-pembantu untuk memperbaiki tanah atau membuat pertanian atau menanam sesuatu di sana. Tidak punya Rasulullah SAW atau sahabat-sahabat. Tidak pengalaman mereka di masalah ziraah. Fa'atum Khaybar, maka Rasulullah mau. Maka dia bilang, ya sudah, kamu orang tinggal di sini, dan kalian hati-hati dengan pertanian, yakni menjaga betul-betul hasilnya separuh untuk kalian, separuh untuk kami. Ala anna lahum syatr min kulli zar'in wa min kulli thamarin ma badali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yaqurruhum ala dhalik. Maka dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Wa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-ghazwa Safiyyah bint Huyai bin Akhtab sabyan. Dan pertanian itu, tanah tadi dijaga. Sebagian dari sahabat Rasulullah suka pergi ke tanah tadi. Betul apa tidak dilaksanakan oleh orang Yahudi? Sebab orang Yahudi itu berkhianat. Tabiatul khianat. Tidak pernah orang Yahudi tidak khianat itu. Sudah mengalir di daerah mereka. Mereka diawasi sama sahabat-sahabat. Dikira Rasulullah SAW mengirim Muhammad bin Maslamah matanya melihat betul apa tidak apa yang diperbuat oleh orang Yahudi dalam tanah tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengambil Safiyyah binti Huyai ibn Akhtab sebagai sabyan, sebagai tawanan. Thumma a'taqaha wa tazawwajaha. Kemudian dilepas oleh Rasulullah SAW, dibebaskan dan dikawini oleh Rasulullah SAW. Safiyyah ini adalah salah satu dari ummahatil mukminin. Salah ibu-ibu dari salah satu dari ibu-ibu orang-orang mukminin. Waktu dikawin oleh Rasulullah SAW, umurnya 16 tahun, yang saya bilang tadi. Wa ja'ala itqiha mahraha. Dan mahronya apa? Maharnya yaitu kebebasannya. Dibebaskan oleh Rasulullah SAW ala syarat dikawini. Fasarat min ummahatil mu'minin. Dan Safiyyah ini adalah salah satu dari ibu-ibu orang-orang muslimin, orang-orang mukminin. Safiyyah ini dahulu Jamilah, yakni seorang perempuan yang cantik, usia 16 tahun. Dia keturunan Harun, Nabiullah dan Musa alaihissalam. Yakni apabila keturunan itu nasabnya itu dihitung, dia jadinya keberapa gitu, Harun, pamannya Musa alaihissalam. Yakni dua nabi yang mulia ini. Dan Safiyyah ini telah melihat waktu Rasulullah SAW buka kota Khaybar ini,
Dalam mimpinya dia melihat bulan jatuh di pangkuannya. Kemudian dia cerita kepada suaminya bahwa saya telah melihat bulan. Suaminya tahu, ditempeleng itu, siapa, Sofia itu. Ditempeleng waktu dia dikawin oleh Rasulullah SAW, bekas tempelingnya itu masih ada. Dia itu salah satu yang dibunuh oleh Rasulullah SAW adalah suaminya Sofia. Insya Allah minggu depan saya akan mau menceritakan, yaitu kita sampai ke al-qulub amruha ilallah. Hati-hati ini amruha ilallah, yakni kita serahkan kepada Allah SWT. Yakni Allah SWT yang menguasai hati-hati manusia. InsyaAllah kita minggu yang akan datang kita lanjutkan pembicaraan kita sampai ke ini, al-qulub amruha ilallah. Saya tutup di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasallam wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.